Nah, kami pikir sebagai ketua-ketua atau pengurus MHKBP, tentu tugas kita yang pertama-tama tahu masalah, mengenali masalah kita. Tetapi sebagai ketua-ketua MHKBP, tugas kita tidak berhenti di sana. Jadi tugas ketua MHKBP itu bukan hanya menyampaikan masalah, tapi juga menawarkan solusi atas masalah yang ada, baik di gereja kita masing-masing, di resort, di distrik, juga masalah MHKBP secara nasional. Nah, karena itu kita akan kumpulkan sebanyak-banyaknya pikiran, pendapat, pengalaman, dan tawaran-tawaran solusi dari kita bersama. Waktu kita hanya 1 jam 15 menit. Nanti pukul 14.45 kami akan serahkan kesempatan kepada Ketua Pokja, Saudara Kristotowi, menyampaikan resume atau kesimpulan dari diskusi kita untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, yang berkompeten, kepada pengurus, kepala departemen, kepada preses, dan juga tentu akan kami gunakan di Badan Penelitian dan Pengembangan AKBP. Nah, untuk itu kita buka termin pertama. Mungkin 3 orang dulu atau 5 orang. Silakan bicara apa saja bebas, tetapi hanya satu yang membatasi kita, yaitu waktu. Jadi setiap orang paling banyak 3 menit supaya kita semua bisa kebagian. Jadi setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pikirannya yang bernas itu selama 3 menit, sehingga semua kita kebagian untuk berbicara. Jadi ingat, lebih baik bicara daripada diam. Baiklah, kita buka termin pertama. 3 orang dulu. Siapa yang tolong nama dan asal gereja? Bebas apa saja yang mau disampaikan. Tolong didaftar dulu kita bantuan ini, kawan-kawan. Yang pertama dari daftar dulu namanya siapa? Kita catat. Langsung aja tunjuk tangan supaya kita catat dulu namanya. 3 orang pembicara pertama. Silakan Om. Dari mana? Tunjuk tangan aja dulu namanya. Nama? Putra dari Duren Sawit. Yang pertama Putra Segiat, Duren Sawit. Yang kedua dari kiri saya pikir saya bertanya, jangan mau cuma orang tua aja yang bicara, kalian harus bicara. Siapa yang kedua? Tunjuk tangan aja, siapa yang kedua? Namanya siapa kau? Siagian. Siagian juga. Lydia Siagian. Lydia Siagian dari. Tanya lagi. Lydia Siagian dari Mampang. Yang kedua. Yang ketiga saya ada Siagian lagi ada nggak? Oke, 2 dulu. Silakan. Siagian lagi ada nggak? Siagian deh. Udah bahaya lagi. Kalau mau bertanya juga boleh, tapi nggak tahu nanti siapa yang jawab. Menyampaikan pendapat boleh. Silakan aja. Mau bertanya, kasih pernyataan. Apa saja? Bertanya. Pertama, ini ada 4 ketua unsur listrik ada 4. Saya mau tanya bagaimana koordinasi antara 4 listrik ini, dan kira-kira tahu nggak ketua listrik yang satu lagi ini mana? Saya tahu. Harusnya menurut saya tahu. Ya.
perlu melakukan revitalisasi. Pasti ada kekhususan masing-masing distrik apa yang perlu revitalisasi dan mudah-mudahan berbeda, saling berbeda dengan antara distrik sehingga bisa saling memberi masukan. Jadi di mana distrik yang satu mungkin ada kelebihan di mana dia bisa memberi masukan ke teman yang kekurangan di distrik lainnya. Terus mengurus distrik strukturnya sih struktur dari distrik ini mengurus distrik ke kemana? Ke HKBP di dalam HKBP di mana? Ke depannya bagaimana? Mau kemana? Ya, terima kasih. Yang kedua, Lydia Siagian dari Mapak. Iya, silakan. Shalom semuanya. Yang pertama memang kalau saya tadi tentang peran pokok HKBP bagi kita semua itu yang pasti kalau saya sih sebelum itu sebagai khususnya untuk sebelum distrik itu sebagai wadah, dan yang pasti kita harus punya yang namanya sistem sih. Jadi sistem itu kayak jalur-jalur kita bagaimana supaya kita bisa menjadi wadah itu. Jadi maksudnya itu seperti tadi kan visi kita kan sense of belonging, sense of community dan juga responsibility. Bagaimana kita menggunakan sense of belonging yang pastinya mungkin yang pertama sarannya adalah pembinaan. Jadi dia ada dua, maksudnya kan banyak gitu ya. Pasti ada satu kelompok yang memang sudah punya kemampuan dan kelompok yang lagi adalah kelompok yang harus dibina. Jadi pembinaan itu harus internet dulu gitu, misalnya mantan Naposo, mungkin Naposo yang baru, kemudian mungkin Naposo dulu yang sudah punya kemampuan, misalnya di bidang musik atau di bidang yang lain itu membina adik-adiknya gitu. Jadi kita tidak mencari contohnya untuk pelatih kur misalnya. Kita tidak perlu mencari dari luar karena yang pertama biaya yang mahal, kedua juga kan saya rasa banyak masalah di NHBP adalah contohnya saja itu pelatih kur. Bagaimana kita bisa mempergunakan talenta kita dan HKBP itu pasti banyak sekali. Nah itu harus ada wadahnya dan ada sistemnya yang mengatur itu. Jadi menurut saya paling penting adalah ada suatu sistem yang membuat kita dari nol sehingga kita bisa mencapai tujuan kita itu apa gitu. Nah mungkin ini harus dikerjakan sistem dari sesi itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Putra Siagian dan Lydia Siagian. Kami mencoba menggarisbawahi Putra Siagian bertanya bagaimana koordinasi 4 distrik, dan yang kedua latar belakang kekhususan masing-masing distrik. Lydia bertanya bagaimana tentang KMJ sebagai wadah dan juga pembinaan yang menggunakan potensi dan talenta yang dari dalam dan swasistem. Mungkin ada komentar dari 3 orang kawan-kawan. Jadi supak ini kami ingatkan bukan forum 2 arah. Ini salah sehat. Kita masing-masing boleh bertanya, boleh menjawab, boleh mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi mungkin ada komentar dulu, tanggapan dari kedua-ketua PNI. Kami persilakan pertama dari Angga. Oke, saya menjawab dari Putra Siagian. Itu pertama koordinasi, yang berikutnya tahu nggak kemana si ketua distrik 8 yang akan digunakan. Yang saya tahu informasinya bahwa saya sudah menghubungi beliau berkali-kali, tapi memang tidak ada feedback ke saya dan juga tidak ada tanggapan apa-apa. Saya kirim pun profil picture saya, bukan salah saya, tidak menanggapi sama sekali. Jadi saya rasa tuh ya yang penting saya sudah beritahu, dan memang distrik 21 setelah saya kasih tahu beliau tidak bisa hadir dan saya bilang diwakilkan kalau bisa. Dan itu saya berharap tadinya dari distrik 8 seperti itu ada feedback yang saya, tapi tidak ada. Jadi itu distrik 8 di Bogor, namanya Anona Simatupang dari HKBP Puncak Bogor, itu ketua distrik 8. Nah, yang berikutnya koordinat latar belakang masing-masing distrik untuk revitalisasi. Saya rasa dari saya pribadi, karena saya adalah ketua distrik 8 atau distrik 19, saya sudah mengungkapkan secara rinci apa yang perlu sebenarnya direvitalisasi, dikembangkan atau ditambahkan lagi di distrik 19 Bekasi. Jadi saya berharap
karena putra saya dari distrik Jakarta, saya berharap teman-teman distrik Jakarta pun sama-sama boleh membantu apa yang menjadi kekurangan di distrik 19 dan kita akan membantu apa yang menjadi kekurangan di distrik Jakarta, karena nantinya kita akan bersama-sama bahwa kita bangun yang Mapolres ini menjadi yang kembali seperti yang dijelaskan oleh Bapak yang selatan itu dari saya untuk menjawab putra saya. Terima kasih. Kami mau tanya, apakah di sini sama sekali nggak ada dari jemaat-jemaat yang dibawa di Ustaz? Ada 2. Siapa? Harusnya ada 2 Pak, absensi 2. Siapa yang dari Demokrat di sini? Cimanggis ada? Udah pulang? Tapi udah pulang? Pulang. Nah, ini PR bagi NKBP, ini PR ada satu distrik kawan-kawan kita yang tidak hadir. Nah, ini PR juga bagaimana mengatasinya nanti. Dan ini malah ada komentar tentang 2 pertanyaan tadi menyangkut koordinasi sesama PNB dan juga menyangkut wadah dan lain-lain. Tidak ada. Dari Kenny. Baik, koordinasi distrik. Jadi kita 4 distrik. Ini kita saling komunikasi. Sebenarnya ini kita sudah tahu nomor teleponnya. Ini sudah kita beritahukan kepada semua ketua-ketua PNB. Cuma ya kita berharap sih juga ada berempat di sini. Ya, namanya ada kebutuhan yang lain mungkin bagi kita berpikir positif bersama di sini gitu. Dia yang setahu saya masih sidang dia apa? Mungkin aku bukan nanya mana dia, kenapa dia datang, jadi bagaimana sih sistemnya supaya teman-teman mungkin bisa tahu bagaimana sistem kerja pengurus distrik ini antar distrik bagaimana, itu kan bisa jadi pelajaran bagi kita semua, bukan menghakimi kenapa dia nggak datang, bukan begitu. Terus latar belakang dari organisasi ini, kenapa kita buat ini? Karena kita ada kerinduan untuk NHKBP itu terstruktur dengan baik, diatur dalam peraturan HKBP. Kan yang kita lihat kalau lain sana dalam peraturan HKBP ada yang kurang tatanan NHKBP di situ. NHKBP di dalam perhurian yang tidak ada di dalam itu diatur ikut serta dalam rapat hurian. Seharusnya siapa yang menjalankan hak anggota semua? Apakah cukup dengan ketua dewan pembina? Saya kira kurang. Kita yang tahu masalah kita yang tahu apa kebutuhan kita. Jadi inilah yang harus kita bawakan dalam amandemen tahun 2014 biar dibuat biar tindakan anak KBP di dalamnya itu. Terus struktur anak KBP kalau di dalam aturan-aturan yang saya lihat di situ yang diatur struktur anak KBP adalah cuma di dunia aja. Di dunia postur listrik tidak ada, di tingkat pusat apalagi tidak ada. Jadi inilah yang kita harapkan nanti ke depan biar postur listrik lebih besar organisasinya dan terstruktur secara sistematis. Itu kalau dari ya silakan mungkin dari Pokja Christopher Islam. Baik, jadi jadi forum salah saya adalah untuk yang kerjasama itu adalah kita mau sepakat beberapa lembaga yang ini sepakat kerjasama. Jadi awal kita dari Pokja Kerja Pemuda bekerja sama dengan Pak Ketua Distrik, ya kan? Bersama, kita sama-sama
sudah ternyata di jalan mereka tidak menjalankan komitmennya, bagi saya itu masalah. Itu menjadi masukan buat kita ke depan. Itu perlu kita gali, ya kan? Tapi pada prinsipnya mereka tidak memberikan komitmen kerjasama dengan baik, ya itu sebagai masukan. Walaupun ya itu secara prinsip dari saya pikir ya, mungkin nanti suatu saat kami masih ada. Kita perlu tanya mereka kenapa. Tapi pada saat ini mungkin komunikasi kita dengan terutama ketua dan masyarakat sendiri tidak ada dalam pertanyaan kenapa. Kira-kira begitu. Nah, saat ini kerjasama yang berjalan ini pun masih kita sebagai bahan masukan kepada Pokja Kajian Pemuda dari suara pilihan, suara bersama, soal hubungan antara gereja-gereja, soal bagaimana juga para pendeta juga matmuai namun saudara supaya hadir di sini. Poin yang lain, apakah pertemuan pada hari Sabtu pagi ternyata juga sesuatu yang sulit bagi para kawan-kawan yang bekerja atau kuliah itu masuk ke kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, jadi kami sebagai moderator memberi catatan satu kesimpulan dari pertanyaan dan tanggapan agar komunikasi dan koordinasi antar TNI dan Naposo Gunung Kuliah betul-betul ditingkatkan. Itu konkret. Konkretnya bagaimana? Supaya nomor handphone ketua NHKBP di distriknya ada di handphone masing-masing ketua. Yang kedua, supaya FB-nya ada berteman. Yang ketiga, supaya emailnya tercatat. Itu konkret. Kalau enggak nanti tidak jadi lagi. Tahun depan terulang lagi kejadian. Jadi kalau dibuat nanti survei berapa nama ketua NHKBP nomor handphonenya yang ada di handphone saudara. Kalau itu tidak ada cerita lah, harusnya kita semua. Jadi masing-masing nanti saling minta nomor handphone, minta email, dan minta FB konkret. Nah, kita buka rekening ketua. Silakan, 3 orang. Yang pertama, siapa namanya? Otak Sialagan. Otak Sialagan dari Pasar Rebo. Pasar Rebo. Yang kedua, ini alumni NHKBP, Ruben Sarnadia. Yang ketiga, bentar ya, sebentar. Yang itu siapa tahu? Yudi Sinaga dari Bumi Anggrek, Bekasi. Yang keempat, siapa namanya? Fransitorus dari mana Frans? Harapan Baru. Fransitorus Harapan Baru. Satu lagi, yang alumni belakangan dulu. Ada sekarang 2 Naposo, 1 harusnya saya mendalam, bukan perempuan, tapi karena di luar laki-laki. Siapa namanya? Siapa? Surya Utagalu. Dari mana? Getsemani. Catatan nanti si Melani. Dari mana Melani? Oh, dari Serpong. Ya, dan saya harus pura-pura bertanya dari tidak ada KKN. Oke, masing-masing 3 menit. Total silakan. Silakan semua kosong. Melihat tema ini patut diapresiasi ya, dan apalagi jarang-jarang untuk kita bisa saling mengeluarkan pendapat. Saya nggak mau sampaikan tentang secara globalnya dulu, tapi saya mau cerita tentang keberadaan apa sebelum di gereja saya. Pada intinya untuk pembahasan kami mengambil tema enggak yang terlalu mulu-mulu, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, perbuatanmu, dan tingkah laku. Justru disitulah nyawanya dari Naposo HKBP khususnya. Jadi saya kurang sepakat dengan nama pres yang dihitung dia jumlahnya sekian. Itu yang jadi pertanyaan pada saat kami ngobrol dengan senior-senior kami, yang kalian menamakan kualitas
bisa melihat, oh ternyata berbuah ini Apostle dulu. Sikapnya, perkataannya, perbuatannya gitu. Jadi kalau peranan di sini peranan khususnya gereja HKBP kita yang kita cintai, kita sama HKBP, tapi kita mulai dari rumah tangga kita dulu gitu. Nah masalah manajemen, saya juga ada masukan juga. Mungkin tadi seharusnya bisa disampaikan juga ke pimpinan HKBP yang mungkin tiap minggu keempat bulan 6 gitu, kalau salah kita mandung Jolo untuk Naposo itu kemana gitu, walaupun teman-teman nah sementara untuk Naposo kami dibiayai oleh gereja kami sendiri kok untuk kegiatan Naposo, tapi yang kita sumbangkan yang untuk Naposo itu kemana? Sebenarnya bukan masalah besarnya, tapi apa sih konfliknya perhatian khusus dari Naposo, dari kuliah apa, dari pusat kita ke Naposo ini. Terus ada satu lagi masalah kita dibilang HKBP Nabuloni. Saya sepakat dengan tadi saya sepakat, tadi ada sepakat lagi dengan proses kita. Kenapa kita semua Naposo belum di sini tidak bisa jadi satu motor untuk jadi perubahan? Misalnya gini, kalau di gereja kami pada keadaan banjir kemarin, kita langsung bawa misalnya teman-teman yang punya begini, kita mau nyumbang warga sekitar, kita mau nyumbang baju. Semua kami itu menjadi 10 asal latihan Naposo. Semua warga kumpul, dan lain-lain. Di sini lah fungsi distrik, enggak yang koordinasi. Ya, kami distrik Jakarta, tapi yang saya lihat pekerjaan dari distrik ini belum yang ke bawah. Kalian gak usah konsep lagi yang PA bersama. Kalian jangan keluar dari rumah tangga. Seakan-akan di distrik ini pengen dapat pengakuan gitu loh. Satu menit lagi. Iya, masih lama maksudnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya udah loh, kalau memang bisa Naposo di bos kalau DKI kita bersatu padu. Misalnya kalau ada kita ikrarkan kalau kita misalnya peduli terhadap sesama kita, ada banjir kita ada di situ. Itu aja Pak. Jadi kita benar-benar butuh dalam pelayanan juga yang revitalisasi apalah. Itu aja Pak. Terima kasih. Yang kedua, alumni NKBP Bukan Raya. Silakan 3 menit. Ya, saya cuma tadi saya sempat mau banyak bertanya untuk sini, tapi semua berburu. Tapi sini semua pasti komplain. Jadi saya cuma mau cerita seperti ini. Mengenai itu, sekarang saya sudah tahu karena saya sendiri sudah menonton masalah itu. Tapi itu akan permasalahan ketinggalan. Saya kebetulan di gereja sebagai dewan pembina yang membina Naposo dulu, dan saya terakhir membuat konferensi Naposo dulu di distrik Kelapa pecah. Dan itu memang amat pendeta terlalu parah yang saya betul sebagai pembina mereka. Jadi saya mendapati bahwa Naposo sebelum ini sebenarnya itu akar permasalahan tidak diberi kesempatan mereka. Jadi mereka hanya diberi waktu selesai. Jadi kalau teman-teman mengatakan mana uang itu memang terjadi di kita. Itu yang terjadi di kita. Kita seolah-olah kayak mereka takut untuk mencampuri kita karena apa? Karena mereka tidak tahu. Gitu. Jadi saya mengajukan kepada semua teman-teman di sini bahwa pemuda inilah harusnya HKBP. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana cara bersatu? Ya bersatu nggak sama ngomong sistem. Kitanya harus bersatu. Jadi ini makanya itu kitanya. Kalau mau buat sistem kita seperti konferensi betul saya ikut sama juga, nggak ada kata pemuda. Tapi kitanya, kita yang alumni juga, kita harus turun ke bawah. Yang distrik merendah kalian. Jangan merasa dengan birokrasi segala macam tidak. Sama seperti yang tadi bilang, ada gereja yang pekat kalian. Saya di Padang sama saya bilang, kalau si gereja kedekatan, ini lebihnya musik, ini lebihnya, ini mereka tahu lihat yang kami bilang, ini lebihnya di sini di bidang lain. Jangan situkan, gitu. Itu yang saya, tapi saya minta 1 menit aman untuk menghimbau ya. Satu ketika saya ditanya kepada beberapa orang, mana lebih hebat, HKBP atau karismatik? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang jawabannya ke atas, Tuhan yang bisa jawab. Tapi yang jelas HKBP itu yang membuat bangsa Batak mengenal Kristus. HKBP mengenai strateginya bisa membuat orang HKBP jadi pintar. Itu Insinyur Selatan yang membangun LC Istiqlal itu adalah sekolah saya itu namanya. Pertanyaan sekarang kepada teman-teman di sini,
masalah pangkalan, mari sama-sama 4 distrik kita pecahkan solusi bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 2 menit 45 detik. Yang keempat, dari kami sudah catat semua. Yang keempat, Juni Sinaga dari Juni Anggrek. Silakan. Ya, selamat semuanya. Pertanyaannya singkat. Mungkin ini terjadi di teman-teman semuanya. Maaf, boleh nggak dijauhkan sedikit supaya suaranya jelas? Jika di sebuah gereja mengalami keadaan saya tidak ada sendiri tanpa disupport dan mungkin image di kantor tua perwakilan orang tua sama tua di gereja. Terus bagaimana peran listrik mengintervensi atau lebih bahasanya untuk membereskan masalahnya supaya ada yang menerus dan tidak berkurangnya quantity muslim seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk membereskan masalah di dunia, kenapa saya yang sendirian dan tidak ditopang. Yang keempat, peran psikologi dari harapan baru. Silakan. Shalom semua. Saya sedikit membahas fenomena mungkin dulu pernah ada. Pertama masalah keanggotaan narkoba di kemudian yang timbul tenggelam atau bahkan pengurusnya sendiri yang timbul tenggelam atau bahkan nggak pernah muncul lagi seperti malah di anggotanya. Nah, yang mau saya diskusikan bagaimana kita mesti bersikap terhadap seperti itu. Kita kan bukan punya sekuler analisis sistem minimalisme di sini ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Frans. Langsung dilanjutkan Surya Putagalu. Saya tidak tertarik Pak membicarakan tentang bagaimana manajemen kita diurus. Saya tertarik tentang bagaimana realita yang kita lakukan selama ini adalah hilangnya peran serta dari pengurus pusat gereja terhadap nilai-nilai yang sebenarnya di depan mata kita itu bobok. Saya ingin memaparkan, kalau saya boleh saran kepada data dari Anda, kalau boleh sampling atau kriterianya ditambahkan. Degradasi moral itu yang parah di KPB Pak. Kalau bisa dari matakan 39.000 narkosonya dari Jakarta saja, dia kita akan kualitas yang menarik, tapi kita akan bahaya potensial. Apa tanggung jawab gereja terhadap degradasi moral, korupsi, standarisasi nilai-nilai pergaulan yang mulai memudar Pak? Yang ingin saya himbau di sini adalah ketika mau mengatakan bahwa narkoba jangan hanya menerima, saya juga ingin meminta kepada segenap pengurus dari AKBP pusat, kita bergerak bersama-sama, kita lihat realitanya, siasat gereja, kebebasan pergaulan, segala macam narkotika itu sudah depan mata. Jangan hanya kita melihat bagaimana manajemen itu teratur, koordinasi, bahasa-bahasa segala macam itu Pak. Nah, yang kedua adalah tentang struktur diakonia atau segala macam di AKBP. Artinya Pak, seberapa pentingkah itu buat kami generasi, apakah itu sebatas BPA atau sampai ke bawah-bawahnya. Yang kami lihat adalah ketika generasi baru, ada yang kami tidak mengetahui bagaimana struktur itu. Apakah pentingnya bagi kami? Tolong dijelaskan. Satu lagi Pak, tentang ciri khas orang Batak adalah budaya Batak. Degradasinya adalah ketika kita mengakui bahwa HKBP adalah gereja dengan ciri khas Batak, tapi kita menyangkal itu, kita memasa bodohkan tentang hal itu. Kalau saya bicara tentang realita, adik-adik saya, teman-teman saya yang tidak mengerti bahasa Batak, ada miskoordinasi jelas antara orang tua dan nilai-nilai yang dicapai dari gereja pusat. Bagaimana pendidik anak mengerti bahasa Batak? Apa kita lupakan saja, kita anggap itu remeh, berarti menyangkal bahwa kita berciri khas Batak. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Ini tentu kembali kami ingatkan, ini salah sehat yang duduk di depan, apalagi saya tidak berkompeten menjawab semua persoalan, apalagi persoalan yang AKBP. Persoalan yang AKBP mesti AKBP sendiri yang menjawabnya. Paling saya mencatatnya. Yang pertama, operasi dan pasar Rebo mengambil dari 1 Timotius 4 ayat 12
bahwa jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam persuasian, dalam ketekunan, dalam kesetiaan, menekankan kepada kualitas. Kemudian beliau share tentang kegiatan NHKBP dalam tanggap bencana, jadi tanggap, merespon secara cepat bila ada bencana. Ini juga bisa menjadi masukan bagi kita. Bagaimana NHKBP selalu secara cepat sigap merespon bila ada bencana. Dari alumni NHKBP Organisasi Agraria mengingatkan akar masalah dan juga tentang konven NHKBP. Baik, kita akar masalahnya kita cari. Juli Sinaga bertanya tentang peran distrik bila ada NHKBP yang kemudiannya tidak disupport. Peran Sitorus dari Harapan Baru mengingatkan masalah sekitar mobilitas NHKBP. NHKBP itu karena pernikahan atau karena kamar atau karena urusan lain dia menjadi tidak aktif atau menjadi berpindah. Surya Hutagalung mengingatkan beberapa hal. Pertama, soal bagaimana NHKBP merespon persoalan besar bangsa ini, narkotika. Jadi supaya gimana ini? Juga degradasi moral yang dia sebutkan, dan bagaimana NHKBP serius membangun nilai-nilai. Dan kami catat di sini juga bagaimana NHKBP serius dalam persoalan kaitan iman dan budaya barat. Ini bukan hanya di Indonesia. Nah, ini catatan-catatan dari Sarah Sehat ini. Kami tidak berkompeten menjawabnya, tapi baik juga kita minta mungkin dari masing-masing ketua-ketua PN ini ada komentar pendek atau apa saja. Silakan kembali dari sekarang dari kanan, pertama dari Ken. Tidak harus menjawab satu-satu, tetapi respon atas apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ini saya menjawab tradisi untuk gereja yang tidak mendukung itu maksudnya kan, itu kan arahnya. Jadi kita sebenarnya peran distrik ini untuk sebagai wadah kita menampung apa yang Tuhan di kuliah. Nanti kita mencoba untuk mendiskusikan ke anak PSS, karena itu adalah pimpinan tertinggi di tingkat distrik. Kita sampaikan PSS layak mengambil tindakan seperti apa untuk gereja yang tidak mendukung ini. Itu yang kita sebagai mediator saja untuk menyampaikan kepada PSS. Itu peran PND. Oke, dari Marlon silakan. Di sini saya jawab untuk yang barusan dijawab oleh Kelly. Jadi kalau menurut saya itu kalau misalnya udah ada pengurus itu pasti kan asal dari komunitas gereja sebetulnya. Tapi kalau memang tidak disupport, mungkin kita akan cari solusi gimana baiknya. Tapi setahu saya sih kalau memang ada nama sebelumnya pasti gereja juga tahu ada nama sebelum, dan akan itu suatu dewan panel untuk membina nama sebelum tersebut. Dan untuk masalah ini akan kita bicarakan dalam forum ini. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah mengumpulkan pikiran-pikiran. Tentu kita sadar betul tidak bisa diselesaikan semua pada siang ini, tetapi minimal kita sudah menginventarisirnya. Ada satu catatan kami di sini, bagaimana sikap NHKBP terhadap peredaran narkotik dan obat-obat terlarang, supaya kita rumuskan dan betul-betul kita lakukan. Bagaimana NHKBP sikapnya dalam tanggap bencana, badannya sudah dibentuk kemarin, tapi peran NHKBP. Bagaimana sistem pembinaan NHKBP yang berkala, berkesinambungan untuk menjawab banyak persoalan-persoalan NHKBP, dan juga soal-soal bagaimana hubungan NHKBP dengan hal-hal lalu dan baik negeri dan pusat. Mungkin nanti ada lagi catatan dan yang bisa jadi simpul.
disimpulkan oleh ketua Pokja. Kita buka ke RMI ketiga, yang pertama tadi Melani, kami buat yang kedua siapa toh? Juliana juga Julu, yang ketiga alumni sampai si Agus. Panggil namanya ya Agus Panjaitan. Ada lagi? Oh, masih tetap di kiri. Yang paling belakang ya Rinaldo. Yang keempat yang perempuan Nur Hayati Silota. Kemudian di belakang sana Billy Kutabara. Kemudian di siapa? Roberto Nicolas. Nicolas. Ya, silakan yang lain. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini ada tiga poin yang menjadi perhatian saya. Mungkin nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain dari video lain. Yang pertama adalah melihat dari gereja di mana saya berbeda. Mungkin yang dirasakan oleh kami adalah ada kurangnya pemanfaatan media dan pengawasan dana untuk pembelian media yang mendukung di dalam kegiatan Laboso itu sangat kurang. Ya, termasuk juga di dalamnya mengenai pelatihan yang berbau media. Ya, kalau tadi kita dengar korbannya Mama Sugien dikatakan bahwa sekarang ini sudah ada 2 media. Yang saya lihat adalah sekarang media hanya disoroti sebagai satu hal yang negatif begitu. Padahal sebetulnya saya percaya bahwa media juga bisa menjangkau teman-teman Naposo. Ya, bahkan siapa sekarang yang tidak punya media atau akses internet tidak begitu. Dan ya itu satu yang menjadi concern saya. Ada kondisi bahwa ketika Naposo membuat acara yang membutuhkan CD misalnya gitu, atau proyektor dan seterusnya, gereja itu tidak cukup menyediakan gitu, atau dalam kondisi yang tidak baik. Ya, jadi itu juga sangat baik karena saya juga tahu di beberapa gereja ibadah umum sudah menggunakan CD, ya sudah menggunakan ya proyektor di gereja kami belum, dan berharap kedepannya makin baik lagi ya, supaya hemat jelas. Oke, berikutnya adalah terkait media tadi itu saya mau tanya emang sejauh mana HKBP itu mengelola dengan baik website HKBP begitu, karena dari yang saya lihat itu cukup membosankan di sini menurut saya. Dan yang kedua adalah kalau memang bisa nggak kalau kita punya website HKBP sendiri sehingga secara khusus memblow segala sesuatu yang berhubungan dengan Naposo begitu. Itu saran dan masukan dari saya. Yang kedua adalah mengenai ADART. Mungkin nggak kalau Naposo itu punya ADART sendiri. Saya di sini sebagai pengurus yang HKBP Serpong sekaligus juga mewakili teman-teman Naposo distrik Banten yang baru saja dibentuk, masih butuh banyak masukan dan banyak pembinaan, banyak ya ajaran dari teman-teman yang sudah lama terbentuk distriknya, yaitu karena kami cukup dibingungkan bahwa sebetulnya boleh nggak badan pengurus harian kuliah itu menjadi badan pengurus harian di Naposo distrik, karena ada tumpang tinggi dan tidak ada kejelasan mengenai itu. Sehingga saya berharap melalui ADART yang jelas, ada keseragaman, kemudian ada keteraturan mengenai pelaksanaan sampai ke badan pengurusan HKBP distrik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tadi terima kasih untuk gambaran singkat dari distrik 19 Bekasi yang menyatakan bahwa 35% kalau saya tidak salah minat dari anak-anak Naposo adalah di dalam bidang olahraga begitu. Saya saran dan mungkin juga sudah ada tapi tidak diselenggarakan lagi, yaitu kompetisi olahraga tingkat distrik atau gabungan dari empat distrik itu. Ya, kalau kompetisi paduan suara mungkin sudah ada, dan juga festivalnya dan pasarnya yang sudah kita tahu. Tapi untuk kejuaraan atau sports itu sendiri, saya rasa
juga ke sana. Dan itu salah satu juga media supaya Naposo juga merasa bahwa kemampuannya, minatnya juga diresponi dan menyalurkan. Terima kasih. Yang kedua dari alumni NAKBP Agus Fatima, silakan. Ya, terima kasih waktu kepada saya. Teman-teman, saya hanya sharing aja. Kebetulan saya dulu mantan ketua PLD Distrik 8 Jawa Kalimantan sebelum dilonggarkan, artinya masih Jabodetabek, masih seluruhnya. Dulu sangat terbatas teknologi informasi, kendaraan juga begitu, kita naik bus turun bus. Tapi puji Tuhan, program banyak kita lakukan dan kita bisa mobilisasi massa, misalnya mengumpulkan huria-huria lebih banyak dari yang saat ini gitu. Makanya saya kecewa, ini sudah 4 PND kok cuma segini yang datang gitu. Padahal ini kegiatan yang penting menurut saya. Nah, saya mau coba berbagi aja dulu ketika saya itu kita punya visi misi itu berakar, bertemu dan berbuah dalam Kristus. Artinya karena kita ingin pembinaan kerohanian itu, pembinaan SDM itu dimulai dari berakar, bertumbuh, kemudian berbuah sehingga nanti ke depan kita ciptakan jemaat yang mandiri dalam segala hal, baik kerohanian maupun segala macamnya. Jadi nggak ada lagi ketergantungan dari pendeta. Jadi kerohanian kita pun tumbuh bukan nggak tergantung dari pendeta, karena pendeta cuma satu terbatas gitu ya. Jadi ya itu mungkin nanti ciptakan lewat kelompok-kelompok kecil, PA, KTB segala macam gitu ya. Nah, kita juga harus sadar bahwa waktu itu saya sadar bahwa regenerasi yang lebih terputus dari sekolah minggu sampai Naposo terputus, sehingga perlu ada kategori remaja. Nah, itulah yang saya perjuangkan waktu saya ketua distrik, sehingga kategori remaja masuk dalam peraturan KPP. Nah, kebetulan waktu saya salah satu tim perumus waktu komisi aturan peraturan rapat bikin nasi orang itu salah satunya wakil pemuda. Yang mau saya katakan adalah saya juga mau berbagi ketika saya membuat struktur, saya ketua Naposo Sulawesi Priok itu saya bikin bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 1 untuk olahraga semacam. Tapi saya kasih tahu misinya. Misi kami ketua 1 cuma rekrut orang. Bikin kegiatan kami yang menarik mungkin sehingga orang berkumpul banyak. Bila perlu semua Naposo di gereja itu tahu tentang KPP. Bidang kedua itu kerohanian. Artinya saya pengen tekankan bidang kerohanian supaya ini yang dikumpulkan ini kalian pindah kerohaniannya, buat jadi mandiri kerohaniannya lewat KTP, KK, PA segala macam konten bulanan. Lalu yang ketiga itu SDM. Saya pengen Naposo Bulu, orang masuk Naposo Bulu itu seperti akademi. Artinya kita sadar kita masing-masing punya talenta berbeda-beda. Ya, ada yang talentanya pemimpinan, ada talentanya sekretaris, ada politisi, ada olahragawan, ada penyanyi. Nah, bagaimana kita mengakomodir ini semua? Kalau tadi dikatakan kita tangkap bencana, kita juga lakukan itu. Lewat diakonia, kita setiap banjir kita turun, kita kasih sumbangan. Bahkan kita buat ibadah di rumah janda miskin. Naposo Bulu datang bawa makanan, kekayaan kerja, malah kasih sumbangan segala. Itu tiap tahun kita kerjakan. Nah, artinya apa? Ketika program ini banyak, saya tidak percaya Naposo Bulu akan tertarik. Artinya Naposo Bulu itu akan tertarik karena kita butuh banyak SDM. Ini untuk diakonia, yang satu lagi. Ini khusus untuk kita training, kita persiapan jadi pemimpin. Karena masalah pemimpin itu bukan hal yang main. Banyak sekali ketua Naposo Bulu malah lemah saya lihat kepemimpinannya gitu. Ketua Naposo Bulu malah kan punya karakter sama pemimpin, padahal pemimpin itu bukan diciptakan, tetapi pemimpin dasarnya adalah memang anugerah gitu ya. Kalau kita baca, kalau kita tahu tentang temperamen, temperamen, enggak semua temperamen itu punya hak, berarti punya hak tanda kutip menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu tugas pemimpin adalah pemimpin Naposo Bulu sekarang adalah melihat kader dia, melihat anggota dia, siapa yang saya yang cocok menjadi pemimpin. Kumpulkan, lalu bina sampai dia mampu sehingga kelak
tetap berjalan dengan baik. Artinya visi misi nama Solo itu terus berjalan. 20 tahun ke depan visi kita bisa tercapai, bahkan 4 tahun ke depan. Itu aja saya rasa. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Yang ketiga, Rinaldo Kobi dari Setia Mekar. Ya, silakan. 3 menit juga. Ada 2 poin yang informasi dari kami di Industri Transportasi. Poin pertama tadi sudah disampaikan dari mengenai komunikasi dan media. Memang di sini yang saya tahu KBP itu memang sudah ada media jalan itu ya mungkin global. Tapi kalau sama dulu, saya belum pernah melihat dan pegang majalah dan kita mengakui kalau majalah itu kita. Nah, disitulah bisa kita lihat beberapa KBP khususnya dulu itu kan tidak semuanya tidak semua kemampuan atau poin-poin tertentu yang jadi kemampuan di bedanya sendiri. Mungkin sama dengan beda yang lain. Nah, ini bisa jadi saya bisa poin-poin positif lah kita ambil nantinya di majalah dan bisa dibaca karena kita alhamdulillah mungkin pasti dibilang yang ada istilah dibilang kepo ya, kepo tahu. Nah, mungkin ini bisa buat masukan buat khususnya mungkin buat teman kita di sini buat istri 19 sampai Pak Anda karena kita juga baru berdiri nantinya mudah-mudahan ini menjadi poin untuk pelajaran kita khususnya transportasi. Kedua adalah saya perlu sebenarnya di sini adalah tentang dari gereja. Ini kita beberapa gereja di khususnya di Jabodetabek mungkin yang saya dengar setelah saya datang ke sini mengeluhkan adanya semangat dukungan dari gereja tersebut. Kita punya dewan di dalamnya yang juga secara khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama antara setiap institusi yang ada di gereja. Dan di dalamnya terdapat tanggung dulu. Apakah ini mungkin sudah pernah terjadi di gereja lain yang kita yang ada di sini, tapi gereja saya khususnya saya belum pernah melihat dewan diakonnya itu ada foto khusus dan langsung dulu. Karena kita kalau kita hanya melakukan para ragu mungkin para teori yang memang sudah kita alami selama ini kita ambil itu para teori itu jadi tidak kurang berdekat dengan teman-teman langsung dulu. Mungkin dengan adanya nanti kota khusus di dewan dalam dulu mungkin bisa lebih jalan antara anggota khusus dulu dengan gereja mungkin lebih baik. Ya, terima kasih kepada Rinaldo. Yang keempat, Nurhayati Simota dari Tangerang Kota. Orang sekitar terguna, baru Nurhayati Simota yang masih ada di Tangerang Kota. Bahasa alamat bahasa Batak, alana anak film. Saya sih sekarang lebih concern di identitas diri kita, Batak. Tadi saya setuju dengan apa yang dimana apalagi khususnya kita yang udah lewat ke sini gitu ya. Kita bahasa Batak ini kadang ada orang bahasa Batak ini apa sih? Saya nggak tahu, gue Batak ada gitu ya. Nah, saya di sini cuma mau ngasih sedikit
maksudnya udah pantas lah gitu, dapat kayak misalkan pesertanya dari 7 pagelaran gitu. Jadi udah kriteria semacam apa gitu untuk dapat kebenaran kosong gitu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih untuk informasi ini. Bapak Bill Utama dari mana? Ya, kayu tinggi itu satu ya. Baru, ya silakan Bill. Biasanya kawan saya yang malu. Shalom untuk teman-teman semua, begitu juga dengan nama berbeda dari ya. Saya mau kasih 3 poin untuk teman-teman semua. Yang pertama saya mau kasih solusi untuk kita kaum muda yang aktif, dan pasti kita lihat setiap muda punya kekurangan dalam hal apapun, pasti ada kekurangan kita gitu dalam satu hal. Yang pertama, satu, pentingnya pendanaan sumber daya, yaitu keterampilan profesi pemuda di tingkat dunia yang dikoordinasi oleh teman-teman panitia SD. Gunanya untuk saling mengisi dalam kekurangan sumber daya dari WN 1 ke WN 2. Saya ambil contoh, kalau kemungkinan ada satu gereja yang mungkin tidak punya guru. Yang pasti contoh satu gereja lain punya 4 guru. Satu, gimana teman-teman bisa untuk melakukan ini? Saya sarankan solusi. Yang kedua, di suatu gereja punya 3 ahli hukum contoh. Di sana banyak tertarikan teman-teman yang sudah punya hukum untuk mungkin butuh pembimbing. Dalam hal itu pasti kita bisa saling melakukan, saling mengisi. Itu yang pertama solusi. Yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman di sini semua di kesempatan yang baik ini, kiranya teman-teman istri dan kita semua di gereja mau membangun satu keprihatinan, kemudian mewujudkan empati terhadap kasus-kasus di luar rumah. Banyak sekali kita lihat di televisi, bahkan mungkin kita juga di televisi tentang rumah ibadah. Lokasi sudah ada beberapa kasus. Bukan tidak cukup kita diskusi, tapi tentang diskusi itu pada maunya kita wujudkan dengan tingkat nyata, dan kiranya itu bisa dirancang sebaik mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengusulkan kepada teman-teman di sini, teman-teman di sini semua, pertemuan yang baik ini kiranya di depannya juga bisa dimanfaatkan untuk organisasi yang baik kepada tingkat dunia ataupun distrik, ataupun resort, supaya tidak terjadi penumpukan kegiatan yang sama. Memang kita semua tahu tugas teman-teman distrik ialah koordinasi. Tahun ini saya dapat lebih dari 10 kegiatan kompetisi futsal, dan memang kewalahan betul. Mau pilih mana, kita ada di tengah mall, mau pilih toko baju yang mana. Kita berangkat dari kedekatan, saya beda sama situ. Jika itu kira yang baik, mungkin akan lebih teratur dan pesannya tersampaikan. Dan bukan kegiatan futsal saja, semua kegiatan mudah-mudahan bisa diproses dengan baik. Yang keempat, terakhir tambahan, saya ingin menyarankan untuk teman-teman semua, ternyata apa permasalahan kita sudah tahu semua, tapi saya sarankan solusi. Ternyata kita kurang mau memberikan untuk teman-teman kita di gereja kita masing-masing untuk ngomong. Dan memang mereka Stobo pernah ngomong, AKBP sama Kalimantan, Kalimantan pasti kita enggak. Itu memang kita maunya ngomong aja, kita nggak mau yang ngomong. Dan itu harus kita tanamkan di gereja kita masing-masing. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang terakhir Dilprim Bola dari Duren Sawit, silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Salam Tuhan. Ya, saat kali ini saya mau menjawab 3 hal. Poin pertama, yang pertama adalah mengenai regenerasi, yang kedua mengenai ibadah khusus, yang ketiga adalah mengenai modul non-perform. Yang pertama mengenai regenerasi. Kalau bicara tentang program, akan lebih baik kalau tidak hanya bicara tentang pengurus, karena semua bicara pengurus kita terlalu sibuk dengan struktural. Akhirnya
ini siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Itu terlalu apa ya? Menurut saya terlalu sibuk karena semuanya ingin berkuasa. Pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang integral, ada visi yang integral. That's the point. Gitu. Karena sebenarnya sekolah ini begitu kuat, ada remaja yang sendiri, namun sendiri. Sekarang kalau melihat bagaimana Budia dan juga KPP pusat melihat sekolah itu harus masuk ke remajanya, remaja harus masuk ke kampus 10. Kenapa? Ada juga sisi menjadi celah yang begitu besar dari jurang pembinaan Budia berikutnya. Karena ketika kita lihat waktu survei beberapa gereja, mereka keluar setelah sini dia bilang katanya aku pembinaan remaja bahasanya supaya bisa ada vaksin. Pertama, yang kedua aku bisa beli handphone baru. Itu gak gini kalau menurut saya. Setelah itu mereka pindah ke gereja lain. Kalau menurut saya bagaimana tantangan kita sebagai naposo turun pecah seksi bikin seksi pemerhati remaja, tarik mereka. Bukan berarti membuat mereka apa yang mau kita buat. Kita bicara dengan membuat acara yang orang mau, bukan berarti Alkitab mau. Itu yang pertama moderasi. Jadi kita bersama, kita tahu lihat, kita menyoroti nextnya siapa. Gitu. Kalau kita bisa katakan tadi, namun masa ini berarti kita harus mempersiapkan namun yang akan menjadi masa ini. Begitu. Pertama. Yang kedua mengenai ibadah khusus, saya tidak terlalu tertarik, bukan berarti tidak penting dan tidak benar. Karena saya melihat banyak dari survei adalah ibadah khusus yang tidak relevan. Yang pertama, tujuan ibadah khusus supaya banyak orang namun yang tadinya tidak sampai ke gereja lagi, lagi ke gereja masing-masing. Menurut saya tidak jadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita jadi mainin oriented supaya memasukkan banyak orang. Kalau orang pergi ke gereja karena musiknya, kita persiapkan musik di gereja lebih baik. Kalau orang pergi ke gereja karena firman yang tidak jelas, kita lebih siapkan lebih jelas. Kayak gitu. Jadi menurut saya tidak membuat sesuatu yang baru dengan ibadah khusus. Kenapa? Karena kita perlu banyak sibuk. Satu menit lagi. Oke, seperti itu. Kalau ibadah khusus berarti ada yang salah dengan ibadah reguler. Dan ini jadi tantangan kita bersama. Pemusik harus disertakan dilatih secara roh, bukan secara teknis, supaya apa yang sedang dimainkan secara roh akan berkembang. Gitu. Jadi dengan alasan saya tidak mendapatkan promosi, ini jadi kita bersama. Apa? Apakah kita nggak? Menurut saya kita juga jadi sendiri karena kita nggak tahu lagu yang begitu dalam. Gitu. Banyak lagu kontemporer yang hanya satu bulan, tapi PKJ bisa dari 1980. Yang ketiga mengenai modul. Saya tertarik dengan sekolah ini lagi buat modul di dua media. Saya tertarik dengan orang kita begitu lupa. Gitu. Kalau begitu kita buat secara tulis. Tadi aku sempat cara tulis gitu ya. Saya melihat kalau begitu supaya ada satu modul yang sama, tidak berbicara tentang evolusi siapa, proses siapa, tulis siapa, kita punya visi, siapapun yang melanjutkan dia harus melanjutkannya, bukan berarti yang baru. Kalau begitu kita bersama-sama di sekolah yang juga dengan para petinggi AKBP, kita buat modul siapapun pengurusnya visi Allah yang berbeda, bukan itu visi pengurus. Ya. Kawan-kawan Naposo kita makin kaya. Jadi sekali lagi kami tidak berkompeten menjawab semua masalah, tetapi kita akan mencatatnya, kita akan sama-sama mengerjakannya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kami coba catatan. Melani mengingatkan kita pentingnya media internet supaya lebih ditanggapi positif, jangan dipandang untuk hanya negatif. Soal website AKBP saya tidak bisa jawab, tetapi sebagai pribadi saya bisa jawab zaman website sudah berakhir. Karena itu website saya hampir 2 tahun tidak berkembang karena nggak laku. Zaman Facebook, bikin Facebook nggak perlu uang. Nah, kalau NHKBP mau bikin Facebook kalian. Di sini amal simpulan sekalian admin Facebook HKBP dalam berita, teks dan video. Anggotanya sudah 60. Nah, NHKBP kenapa nggak bikin? Nah, jangan tanya saya.